Hai sahabat lapak kita 55 Singaraja dimanapun Anda berada. Hari ini podcast khusus ya. Oh, Kebetulan ada tamu yang kebetulan pelanggan Oke. dari saya dari PT Lintas Jaringan Nusantara atau Husnanet Edu. Ya jauh-jauh dari timur, dari desa kelurahan ya, kelurahan Oke. desa Penambangan. Dan sebelum kita mulai, kita sapa dulu host yang co-hostnya yang Co-host ya. ya silakan Pak Nid. Ya, halo sahabat Lapak Kita 55. Saya di sini selaku co-host dari podcast kali ini bersama Pak Haryanto di sini. Oke, baik. Kita akan perkenalkan diri dulu bintang tamu kita atau Narasumber narasumber kita kita kali ya, ini ya. yang sudah tidak asing lagi di dunia IT atau pemanfaat WiFi ya. Kalau saya sebagai penyedia layanan internet, nah dia yang memanfaatkan internet itu untuk menjadi cuan. Saya cuan, dia cuan. Bagaimana kita bisa bercuan bersama? Betul, betul, Baik, betul. silakan DR untuk perkenalkan diri. Oke, sobat Lapak Kita 55, perkenalkan nama saya Gede Aryadiana, biasa dipanggil DR ya. Nah, jadi saya di sini eh, sebagai pelanggannya Pak Haryanto juga di LJN di Lapak Kita 55. Dan Saya mitra ya, dan dan mitra mitra juga. ya, dan mitra juga. Nah, udah lumayan berapa tahun Pak ya? Ada setahun lebih ya. Ada udah setahun lama ya, udah lama juga. Nah, di sini saya sangat memanfaatkan internet yang saya dapatkan. Jadi selain dijual kembali ke pelanggan-pelanggan, saya juga memanfaatnya untuk sebagai server IoT, kemudian untuk distribusi IoT dan sebagainya. Nah, jadi saya terbantu banget dengan adanya LJN ini, apalagi dengan bandwidth yang lumayan ya, dengan latency yang udah cukup lumayan. Jadi saya membangun home server lah di rumah. Jadi Home home server. server itu nanti bisa diakses dari mana aja. Saya juga ada home lab istilahnya. Jadi saya pengen banget ngebuat home lab di mana nanti semua aplikasi, IoT dan lain sebagainya itu digabung dalam satu buah server di rumah saya gitu. Wih, keren ya. Keren banget. Ada home lab, home Iya. server. Gimana tuh menurut Pandi? Wah, Saya keren banget sih saya serahkan ke dia. iya. Kalau dengar dari ceritanya beli DR ini keren banget sih, dia bisa memanfaatkan internet dengan sangat baik itu dijadikan server, dijadikan IoT dan seperti yang tadi diceritakan Pak Haryanto juga tidak hanya berlangganan tapi juga berpartner mereka berdua ini. Mereka berdua berpartner kemudian saling menghasilkan cuan begitu Pak ya. Iya, betul betul Sangat betul. baik sekali. Terus untuk DR untuk beli DR sendiri dari pemanfaatan IoT itu dari internet itu Ya. gimana sih DR bisa punya ide gitu untuk membuat server Bikin atau server IoT ya. kayak gitu. Nah, dari mana muncul idenya? Apakah ada belajar sebelumnya? Apa Ya. di bangku sekolah dulu? Nah, terus sumber untuk informasi tersebut tuh biasanya DA cari di internet atau emang udah ada basicnya gitu? Boleh cerita? Pertanyaannya Oke. pemirsa diborong semua sama dia. Jadi keren ya pertanyaan. Coba-coba diulang lagi nanti kalau ada yang Paham, paham. lupa ya. Oke. Pertanyaan menarik, 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 menarik banget. Ya karena dari dulu saya SMK kan diajar juga sama Pak Arianto juga di Oh, SMK alumni 3 juga. alumni Alumni ya. STM. Jadi saya TKJ, jadi biasalah kalau TKJ itu kan ngoprek-ngoprek komputer, jaringan. Kita dari perbaikan komputer sampai ke jadi administrator jaringan. Jadi semua dipelajarin pada akhirnya ketika saya memiliki internet dengan kecepatan yang lumayan di rumah, apalagi punya IP public, ya saya harus manfaatin itu dong. Jadi langsung muncul ide-ide, berarti kalau kita punya IP public, rumah kita bisa diakses dari luar dong. Semua perangkat yang ada di rumah kita bisa diakses dari luar dong. Nah, makanya saya kepikiran buat server, home lab dan sebagainya itu. Di sana kepikiran. Terus Iya. untuk setidaknya kan banyak orang mungkin kepikiran, cuman mereka hanya kepikirannya sampai di kepikirannya, cuman nggak tahu ngeksekusinya. Nah, beli DR ini gimana bisa sampai ngeeksekusi itu dengan baik? Ke sana ya. Ya mungkin dari pekerjaan juga kan, karena saya juga ngebentuk sebuah startup juga di Denpasar bareng teman dan dosen namanya Ganesha Inovasi Teknologi itu bergerak di bidang augmented reality dan virtual reality. Nah, jadi dari sana saya tuh dipercaya sebagai CTO-nya kayak di bagian teknologinya lah gitu dibilang. Jadi saya yang mengeksplor semua teknologi yang dipakai di sana. Jadi dari situ saya belajar gimana membuat server untuk gamenya, gimana membuat server untuk VR multiplayer-nya dan sebagainya. Jadi dari situ kayak kepikiran, oh kenapa nggak buat sendiri aja. Kemudian ketika ada klien yang butuh untuk jadi cloud server, kenapa nggak kita buat aja karena udah punya infranya gitu. Jadi semua dipelajari jadinya. Dan Pandi perlu tahu karena beliau ini sudah
terbiasa dengan dunia IT, IoT terutama dan lain sebagainya, ini pernah mencatatkan namanya satu-satunya orang Bali yang ikut mensupport sistem di Museum Muhammadiyah yang ada di Jogja. Mungkin bisa cerita sedikit. Nah, satu-satunya orang Bali dan alumni SMK 3 loh. Gurunya aja nggak pernah ke Jogja, baru kemarin ke Jogja. Dia udah berulang kali, hanya hitungan 1 tahun itu bisa sampai mungkin terbang naik pesawatnya udah banyak kali ya. Terakhir kemana? Ke Sulawesi kan? Terakhir ke Ambon. Oh, ke Ambon. Silakan, gimana ceritanya tuh yang di Muhammadiyah? Iya. Ambon Manisi. Kalau yang di Jogja dulu Pak ya. Iya, di Jogja dulu. Di Jogja dulu. Karena itu proyeknya kan kita kolaborasi dengan startup di Jogja juga. Jadi saya di sana dipercaya untuk ngebuat teknologi AR-nya. Nah, jadi ketika kita masuk museum gimana biar ada experience kemunculan kayak sejarah Muhammadiyah gitu Pak. Jadi nanti ada ilustrasinya, ada partikel-partikel, ada gambarnya, ada videonya ya. Jadi mereka langsung melihat itu apa pakai alat khusus dulu? Pakai HP aja. Oh, pakai HP nanti langsung disediain dari museumnya juga disediain tablet, dari handphone pengunjungnya juga bisa. Saya sebagai orang Muhammadiyah aja kepingin ke sana nanti. Nanti kalau saya ke Jogja saya harus mampir. Ya, atau sekalian ajak yang buat juga ke sana. Oh, sekarang masih ada itu Pak sampai sekarang. Itu sampai sekarang lah. Sampai sekarang itu dikerjain sama yang sangat menarik sih. Jadi kayak kita kalau ke sana bisa ada destinasi tambahan lah jadinya. Atau nanti kita bareng-bareng ya. Boleh SMK 3 ya? Kita rawe-rawe rantas ke Jogja. Bayar sendiri-sendiri. Kalau itu yang mungkin bisa direncanakan nanti. Baik, silakan Pandi sekarang. Yuk. Iya. Explore dulu. Dari berdasarkan apa yang tadi urusan diceritain KDR ini, ternyata KDR juga seorang CTO ya ini, wih. Saya baru tahu sampai sekarang itu KDR. Sampai sekarang ya. Jadi co-founder juga di sana. Co-founder. Berarti untuk KDR sendiri itu sehari-harinya masih di mana, di bagian mana nih fokusnya? Jadi CTO kah? Jadi pengguna internet kah? Atau pemanfaat internet? Sebagai mitra LJN juga, nah kesehariannya tuh lebih condong kemana? Gitu. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Dilihat perannya sibuk banget kayaknya nih gitu. Ya mungkin kelihatannya sibuk mungkin, tapi sebenarnya kalau siang-siang saya masih di rumah aja sebenarnya. Masih di rumah aja. Biasanya kerjaan itu malam. Ya biasalah anak IT kan kayak gitu ya. Nah cuman untuk membaginya karena kita namanya juga anak IT kan semua ada di laptop kan, semua ada di komputer, semua bisa dikontrol. Makanya saya itu ngebuat semua pekerjaan saya gimana caranya biar bisa di remote gitu. Bisa di remote. Jadi fleksibel mau kerja di mana aja sebenarnya. Ya, jadi saya udah buat cloud-nya, saya mau akses di mana aja. Kalau saya perlu komputer, saya tinggal remote komputernya, remote desktop. Kalau mau akses komputer yang di kantor bisa remote seperti itu. Bahkan bisa dipantau dari HP ya. Bisa banget. Dan makanya ada sebutan kalau anak IT itu fleksibel. Kerjanya nggak kelihatan, cuma sebenarnya setiap hari dia kerja di setiap waktu. Jadi kalau ada kerjaan langsung bisa kerja, soalnya di mana-mana itu tempat dia kerja. Tapi nggak bisa kerja kalau tidak ada internet. Betul. Makanya pemirsa langganan WiFi bersama LJN. Internet yang stabil dan juga pas respon dalam hal pelayanan gangguan dan lain-lain. Sudah nggak diragukan lagi seorang CTO aja pakai internet LJN. Iya. Bagaimana dengan kalian yang cuma hanya pengguna biasa? Mestinya konsultasi dulu lah. Promosi. Selipin dikit. Iya. Jadi dari tadi ini. Jadi sekarang saya pingin mengorek asal dari sekolahnya dulu deh. Karena saya tertarik karena mereka berdua ini saya sebagai guru yang mereka berdua, yang satu pernah saya ajar, yang satunya lagi juga pernah ajar. Saya ini ingin mempertanyakan gimana sih tips belajar di sekolah, terutama di sekolah waktu dulu di SMK 3 Singaraja. Tipsnya waktu dulu atau hari ini Pak? Yang dulu dulu. Karena zaman sekarang dipermudah mencari materi. Semangatnya yang dipersulit. Karena baru mau belajar sudah ngelihat TikTok. Karena mau belajar sudah lihat ini. Ya syukur-syukur cuma ngelihat TikTok, enggak ngelihat pinjol. Nah, bahaya. Enggak lihat pinjol, enggak lihat judul. Nah, itu yang bahaya sekali. Nah, mungkin bisa kasih tips cara DR belajar pada saat itu dan tips belajar untuk hari ini gimana sih menghadapi era yang semuanya dipermudah. Dari saya dulu Pak. Iya. Ya, mungkin waktu zaman saya lulus 2015 berarti masuknya 2012. Jadi karena emang keinginan banget untuk masuk di sekolah IT Pak.
di sekolah, Hmm. apalagi TKJ SMK kan. Mm-mm. Jadi benar-benar diajarin prakteknya. Jadi 1 minggu praktek, 1 minggu teori. Saya benar-benar memanfaatkan momen itu. Jadi sampai saya itu nggak pernah kepengen pulang karena di rumah belum ada internet dulu. Oh, iya, Wifi iya, kan iya, susah iya. ya, masih pakai modem. Cocok Kalau dulu, dengan tagline SMK 3 iya. internetnya TKJ. Sing Jadi ngonek sing mulih. betul, Pak. Zaman itu SMK 3 udah punya internet yang ini udah lumayan bagus. saat Lumayan itu ngebut ya. udah masuk Zaman dulu ya. zaman dulu 10 Mbps kalau nggak salah ya. 10 10 Mbps. Mbps zaman dulu. Sekarang itu 1.300 kalau nggak salah. Sedangkan kalau di rumah tuh untuk nyampe 1 Mbps tuh susah, pakai seluler kan. Dulu pakai Iya. modem kan udah di komputer. Nah, jadi saya sampai seharian tuh di sekolah. Hmm. Jadi pulang sekolah saya ngedownload aplikasi, ngedownload kayak dulu tuh sama temen tuh ada ngikutin banget tren-tren OS. OS, Jadi operating dari system. operating system dari Ubuntu, dari Windows, kita nyari yang terbaru. Sampai Linux kita tuh gitu. komputernya udah sampai mungkin dihitung 100 kali install ulang nggak ya? Wah, udah sampai banyak banget. Banyak Berarti emang banget. berawal dari explore dan penasaran, keingin tahuan ya. Pengetahuan. Emang Salah beda sih aplikasi. kalau kasusnya beli DA. Gitu sih, Pak. Jadi pulang sekolah tertarik lagi buat ngulik-ngulik, ngoprek-ngoprek. Bahkan saya pernah beli handphone yang dulu tuh ada Android yang merek yang terkunci, Pak. Saya oprek biar jadi OS-nya Sony Xperia, Samsung seperti itu. Jadi saya dulu suka gitu-gitu. Istilahnya apa kalau ngoprek itu? Enggak yang Custom ROM, Pak. custom ya? Custom ROM namanya. Jadi Ganti kita ngoprek OS-nya lah. yang STB itu. Ya, kalau sekarang mungkin ada yang STB dioprek jadi OS-nya Kasa OS gitu kan. Dulu tuh di Android bisa seperti itu. Nah, oke. Itu sih Itu seperti tipsnya. pengalaman dulu ya. Nah, Ya, kira-kira kayak gitu. tips untuk anak-anak sekarang nih. Nah, kan gitu Pandai ya. Pandai Iya. termasuk anak sekarang tapi udah Anak lewat. sekarang Ya. banget dong. Iya. Anak sekarang tuh ya. Silakan. Mau dengar juga ya. Mau dengar juga deh. Kalau dari saya nih, nah kalau saya tuh dulu tuh angkatan 2022, tamatnya 2022. Kebetulan sebelum 2022 itu saya tamat, cara pembelajaran kita tuh berubah drastis karena waktu itu adanya COVID-19. Jadi kayak baru 6 bulan saya sekolah secara offline, secara luring, dirubahlah sistem pembelajaran menjadi daring. Jadi kalau waktu itu lebih ke gimana ya, kesadaran diri sendiri aja sih untuk mau belajar itu, karena saya rasa masih emang kurang efektif sih untuk pembelajaran daring waktu itu, karena kita juga belum pernah sebelumnya menyentuh pembelajaran seperti itu gitu sih. Jadi paling kalau di rumah kan memang kebetulan ada kuota dari pemerintah, biarpun agak ngelek-ngelek ya gitu. Pakai internet dari pemerintah yang kuota murah itu, biarpun agak ngelek-ngelek ya kita sebisa mungkin googling di Belum rumah. ada LJN ya? Belum ada LJN sih kebetulan waktu itu. Belum masuk LJN. Ya, kayak gitu. Dan untuk sekarang paling ya mungkin udah dipermudah juga akses informasi, jadi jangan sampai apa-apa kita cuma pakai AI, yang ngandelin AI. Kadang kita harus pikir sendiri juga, misalnya pertanyaan-pertanyaan simple seperti itu, mengenai definisi, mengenai cara kerja, coba dimengerti sendiri baru tanya ke AI. AI untuk validasi kita cari tahu sendiri gitu sih biasanya. Ini Gen Z kayaknya dia ya. Iya. Mungkin yang terakhir ya dari DR ya. Ngelihat anak-anak zaman sekarang yang tadi disampaikan Pandai dengan ada teknologi AI. Ya tipsnya sekarang itu dalam untuk bertahan hidup lah. Untuk survive di era ini gitu. Di era zaman sekarang ini ya. Pekerjaan kan sekarang semakin mudah. tergerus gitu. Pekerjaan Kita semakin ya. sedikit dan tergantikan oleh yang namanya robot ya bahasanya seperti itu. Kemudian kita tuh di mana nih posisinya nih? Apa kalau kita sebagai user aja kayaknya untuk nyariin duit gimana caranya? Itu kekhawatiran anak-anak IT sekarang sih, Pak. Kalau dari saya, karena kemarin saya juga ikut cyber security, Pak. Karena kan fondasi dari kita untuk memakai teknologi kita harus tahu keamanannya, Pak. Apalagi sekarang kan zamannya data-data kita dihack dan sebagainya. Saya juga belajar itu. Nah, selain itu untuk mengatasi di era gempuran teknologi dan AI sekarang ini mungkin kita harus lebih kreatif aja sih sebenarnya. Lebih kreatif yang pertama. Kemudian memanfaatkan lingkungan sekitar. Karena kita bicaranya, kita udah ada AI ini nih, tapi kan di lingkungan kita belum memanfaatkan itu. Kenapa kita harus takut gitu loh? Berarti harus responsif terhadap lingkungan sekitar. Apa yang bisa kita buatkan gitu ya? Untuk yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Nah, yang bikin orang takut tuh kan misalkan sekarang udah ada AI agent yang bisa jadi asisten, chatbot dan sebagainya. Benar. Itu diimplementasikan di mana? Apakah di Indonesia bisa? Kan belum tentu. Karena data kita belum terintegrasi semua. Jadi di sanalah kita ambil kesempatan. Mungkin yang kedua tadi responsif. Yang pertama tadi apa? Yang tadi pertama itu
Ini sekitar, Pak. lingkungan sekitar. Iya, iya. Oke, pemirsa Lapak Kita 55, cukup dulu obrolan singkat ini sebenarnya mendadak ya. Benar, Jadi mendadak banget. kami itu adalah selain beliau adalah partner kerja, sekarang juga pembangkit listrik tenaga surya Lapak Kita 55 yang handle dia. Dan untuk selanjutnya kita akan ngobrol khusus tentang pembangkit listrik tenaga surya atau obrolan lainnya. Asal jangan obrolin tentang pernikahan katanya. Oke pemirsa, sahabat Lapak Kita 55, kita sapa yuk. Selamat siang. Pemirsa Lapak Kita 55. Sampai ketemu minggu depan ya.